Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Duta, kelas 10 asal sekolah dari SMA 12 Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanasan global dan perubahan iklim. 1. Mekanisme fisika. Efek rumah kaca yang diperkuat. Pemanasan global terjadi akibat intensifikasi efek rumah kaca alami bumi. Proses alami. Matahari memancarkan energi ke bumi. Permukaan bumi menyerap energi ini dan memancarkan kembali sebagai radiasi inframer atau panas. Gas rumah kaca GRK alami di atmosfer seperti uap H2O, karbon dioksida CO2, dan metana CH4 merangkap sebagian panas ini menjaga suhu rata-rata bumi pada tingkat yang layak huni sekitar 15 Celcius. 2. Penyebab utama secara spesifik. Penyebab utama dari peningkatan GRK yang didorong oleh manusia meliputi sektor energi seperti pembakaran batu bara, minyak, dan gas untuk listrik. Transportasi dan industri adalah penyumbang CO2 terbesar. Deforestasi dan perubahan tata guna lahan. Hutan adalah penyerap karbon alami. Penebangan hutan tidak hanya melepaskan karbon yang tersimpan di pohon, tetapi juga mengurangi kemampuan planet ini untuk menyerap emisi di masa depan. Dan juga pertanian dan peternakan. Sumber utama metana CH4 dari proses pencernaan hewan ternak dan penanaman padi, serta nitrogen oksida N2O dari pupuk. Perubahan iklim melampaui sekedar kenaikan suhu hidrofresh atau air. Kenaikan permukaan laut terjadi akibat ekspansi termal air hangat memual, dan pencairan glacier serta lapisan es di Greenland dan Antartika. Hal ini menyebabkan banjir pesisir yang lebih sering dan meluas. Pengasaman lautan menyerap sebagian CO2 ekstrak dari atmosfer, mengubah kimia air laut menjadi lebih asam. Ini mengancam organisme bercangkang seperti tiran dan terumbu karang. Dan juga biosfer, yaitu kehidupan, stres ekosistem. Perubahan suhu dan pola hujan memaksa spesies untuk berpindah atau beradaptasi, mengganggu keanekaragaman hayati dan menyebabkan kepunahan. Penyakit. Perubahan iklim dapat memperluas jangkauan geografis patogen dan hama penyakit, mempengaruhi kesehatan manusia, hewan, dan tanaman. Atmosfer atau cuaca ekstrim. Meningkatkan suhu menghangatkan atmosfer, meningkatkan kelembapan dan energi yang memicu badai yang melebihi deskriptif, gelombang panas, kekeringan, dan curah hujan ekstrim. 4. Solusi kompresif mitigasi versus adaptasi. Menanggapi perubahan iklim membutuhkan dua pendekatan utama yang berjalan paralel: mitigasi atau mengatasi akar penyebab, upaya untuk mengurangi atau mencegah emisi gas rumah kaca. Transisi energi, beralih dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan seperti surya, angin, panas bumi. Efisiensi energi, meningkatkan efisiensi di sektor transportasi, bangunan, dan industri. Dan solusi iklim alami, melindungi dan memulihkan hutan, lahan gambut, dan ekosistem lain yang berfungsi sebagai penyerap karbon alami. Dan proses diperkuat. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil atau deforestasi melepaskan GRK tambahan dalam jumlah besar ke atmosfer. Kontraksi GRK yang berlebihan ini berfungsi seperti selimut yang lebih tebal, memerangkap lebih banyak radiasi inframer dan mencegahnya keluar ke luar angkasa, sehingga meningkatkan suhu rata-rata global secara drastis. Adaptasi atau menyesuaikan diri dengan dampak. Upaya untuk menyesuaikan diri dengan dampak perubahan iklim yang sudah terjadi atau tak terhindarkan. Infrastruktur tahan iklim, pembangunan tanggul banjir, sistem drainase yang lebih baik, dan struktur yang tahan terhadap cuaca ekstrim. Ketahanan pangan, mengembangkan varietas tanaman yang lebih tahan kekeringan atau banjir dan mengelola sumber daya air dengan lebih baik. Sistem peringatan dini, meningkatkan kemampuan memprediksi dan merespon bencana alam terkait iklim.